Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan rahmat dan syafaat di hari akhir nanti. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Dalam kehidupan beragama, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Sebagai agama yang komprehensif, Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana umatnya berinteraksi dengan sejarah, masyarakat, dan berbagai peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan. Sejarah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar rangkaian peristiwa masa lalu, melainkan sumber pelajaran yang kaya akan makna. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang bertujuan agar umat Islam dapat mengambil hikmah dan tidak mengulangi di kesalahan yang sama. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam adalah kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini bukan hanya sebuah pencapaian politik, tetapi juga sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umat Islam kebebasan untuk menjalankan agamanya tanpa tekanan dari penjajah. Momen ini adalah salah satu puncak dari perjuangan panjang melawan penindasan, dan karenanya memperingati hari kemerdekaan memiliki arti yang sangat penting dalam konteks agama. Dalam perspektif Islam, kemerdekaan memiliki arti yang luas dan dalam, tidak hanya sekedar bebas dari penjajah fisik, tetapi juga melibatkan pembebasan dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan perbudakan spiritual. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab yang semuanya terkait erat dalam konsep kemerdekaan. Misalnya dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Ini mengajarkan bahwa kebebasan juga membawa tanggung jawab. Kebebasan yang diberikan Allah harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuannya. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah peristiwa hijrah, di mana Nabi Muhammad dan para sahabat meninggalkan Mekah untuk mendapatkan kebebasan beribadah di Madinah. Pada peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebebasan beragama dan berekspresi adalah sesuatu yang sangat dihargai dan harus diperjuangkan. Lalu, bagaimana dengan hukum memperingati kemerdekaan dalam fikih Islam? Dalam Islam, setiap tindakan dinilai berdasarkan niat dan tujuannya. Oleh karena itu, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dapat dianggap sebagai tindakan yang mubah atau diperbolehkan, selama niat dan tujuannya adalah hal yang baik. Jika peringatan tersebut dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan, mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan memperkuat persatuan serta semangat kebangsaan, maka itu adalah hal yang sangat terpuji. Namun, Islam juga menekankan bahwa dalam setiap peringatan atau perayaan, beberapa hal perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, niat yang lurus adalah kunci utama. Niat tersebut harus didasarkan pada keinginan untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain akan pentingnya kemerdekaan sebagai nikmat dari Allah, serta memotivasi diri untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan amal yang soleh. Yang kedua, peringatan kemerdekaan harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, kegiatan tersebut tidak boleh melibatkan pencampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
hiburan yang berlebihan, atau aktivitas yang merugikan orang lain. Selain itu, peringatan kemerdekaan harus mengandung manfaat yang jelas, baik dari segi edukasi, peningkatan keimanan, maupun penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan seperti ceramah agama, doa bersama, diskusi tentang nilai-nilai kebangsaan, bakti sosial, atau lomba-lomba yang mendidik adalah contoh kegiatan yang sejalan dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Pandangan ulama mengenai hari kemerdekaan bervariasi, tergantung pada konteks sosial dan budaya di masing-masing wilayah. Di Indonesia, mayoritas ulama sepakat bahwa selama peringatan tersebut tidak mengandung unsur syirik atau bid'ah yang menyimpang, maka peringatan tersebut diperbolehkan. Bagi ulama tradisional, kemerdekaan adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Mengingat jasa para pahlawan dan mendoakan kebaikan bagi mereka adalah bentuk penghormatan yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dianggap sebagian dari ibadah atau kewajiban umat Islam untuk menjaga nikmat yang telah Allah berikan. Sementara itu, ulama dari kalangan modernis juga mendukung peringatan hari kemerdekaan, tetapi dengan penekanan lebih pada substansi dan dari kegiatan tersebut. Bagi mereka, peringatan ini harus dimaknai sebagai momentum untuk introspeksi dan perbaikan diri, serta untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan kemerdekaan dianggap sebagai sarana untuk mengingatkan umat Islam akan tanggung jawab yang besar yang harus diemban setelah meraih kemerdekaan, yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran hadis, banyak panduan yang diberikan mengenai kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab. Semua terkait erat dengan konsep kemerdekaan. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yang menunjukkan bahwa Islam menghormati kebebasan beragama dan setiap individu diberi hak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kebebasan beribadah adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling fundamental dalam Islam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka." Sabda ini tidak hanya berbicara tentang pembebasan fisik dari perbudakan, tetapi juga bisa diartikan sebagai pembebasan dari segala bentuk perbudakan spiritual, termasuk perbudakan terhadap hawa nafsu, ketidakadilan, dan kebodohan. Ini semua bagian dari konsep kemerdekaan dalam Islam yang melibatkan kebebasan individu dan masyarakat dari berbagai bentuk penindasan, baik fisik maupun spiritual. Kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh banyak pahlawan bangsa, termasuk ulama dan tokoh Islam, dapat dilihat sebagai perwujudan dari nilai-nilai keislaman yang luhur. Perjuangan melawan penjajah merupakan bentuk jihad fi sabilillah, yakni berjuang di jalan Allah yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan contoh tokoh yang memadukan semangat keislaman dengan semangat nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan diraih, tantangan yang dihadapi umat Islam adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga amanah, dan kemerdekaan adalah salah satu amanah besar yang harus dijaga dan diisi dengan kebaikan. Dalam konteks ini, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia bukan hanya merupakan bentuk rasa syukur, tetapi juga merupakan refleksi atas tanggung jawab besar yang harus diemban oleh umat Islam. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi merupakan awal dari perjuangan yang besar untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai Islam
berarti membangun masyarakat yang berkeadilan, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang beradab dan maju. Oleh karena itu, umat Islam harus memperkuat pendidikan Islam sebagai dasar dari pembentukan karakter generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kemerdekaan. Sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan syariah juga penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional adalah upaya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemerdekaan yang diperoleh adalah amanah yang harus dijaga oleh umat Islam yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai keislaman. Memperingati hari kemerdekaan adalah peringatan bahwa perjuangan belum berakhir. Ini adalah momen untuk memperbaiki diri, berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, memperingati hari kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang mendalam dan signifikan. Ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, melainkan sebuah refleksi dari tanggung jawab umat Islam untuk mengisi kemerdekaan dengan amal soleh yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemerdekaan adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dipertahankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan memperingati hari kemerdekaan, umat Islam diingatkan untuk terus berjuang dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai keislaman, pendidikan, ekonomi yang berkeadilan, hukum yang berdasarkan syariah, serta persatuan dan amal soleh adalah aspek-aspek yang penting yang harus dijaga dan ditingkatkan. Peringatan kemerdekaan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mengenai penjelasan hukum memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.